Shalom abang kakak dan teman-teman semuanya. Selamat datang pada ibadah hari ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah, aku mau bertanya dulu nih tentang kabar abang kakak dan teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya di tempat masing-masing? Aku berharap semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dilindungi dalam Tuhan, dijauhkan dari segala jenis penyakit. Nah, sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita pada hari ini, aku mau mengajak abang kakak dan teman-teman semuanya untuk memulai dengan doa. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, Engkau telah melindungi kami, Engkau telah memberikan kami berkat dan kesehatan sampai saat ini Tuhan. Engkau juga telah memberikan kami kekuatan sehingga kami dapat menjalankan semua kegiatan dan aktivitas kami, serta tugas-tugas yang kami hadapi ke depannya. Tuhan, sekarang kami akan masuk ke dalam ibadah kami Tuhan. Tolong Kau berikan kami kekuatan dan perlindungan serta kelancaran dalam ibadah ini, sehingga kami dapat menarik sesuatu hal yang penting di dalam-Mu Tuhan saat di akhir ibadah hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, aku mau sapa sekali lagi nih. Shalom abang kakak semuanya. Jadi, pada hari ini, aku mau menjelaskan sedikit tentang tema, judul, dan ayat yang dari pada ibadah kita hari ini. Untuk temanya itu adalah berbuah dan berdampak. Untuk judulnya sendiri, yaitu menjadi berkat bagi orang lain. Nah, dan untuk ayat yang diambil pada ibadah hari ini, dari Matius 5 ayat 16, yang berbunyi seperti demikian. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, mungkin ini untuk penjelasan tema, judul, dan ayat pada ibadah kali ini. Sekarang, kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik.
dan teman-teman semuanya, setelah kita mengetahui apa tema dan judul serta ayat kita pada ibadah hari ini, aku mau sharing sedikit nih tentang tema judul dan ayat kita. Nah, dilihat dari judul kita yaitu menjadi berkat bagi orang lain, kita pasti tahu nih tujuan awal Tuhan menjadikan kita murid Kristus yaitu menjadi berkat, menjadi terang, dan menjadi pengaruh bagi orang lain di sekitar kita. Mungkin kita sering berpikir kayak, gimana caranya saya menjadi berkat bagi orang lain? Karena saya tidak bisa apa-apa. Banyak dari kita yang berpikir seperti itu. Padahal, kita sering menjadi dampak atau berkat bagi orang lain tanpa kita sadari. Contohnya, mungkin di saat kita berjalan dan kita menemui adik-adik penjual tisu atau mungkin ada orang yang menjual-jual barang-barangnya dan kita membeli, otomatis kita berdampak bagi hidup mereka. Uang yang kita gunakan untuk membeli barang tersebut dapat digunakan untuk mereka menjalani hidupnya. Dari situ hal-hal yang mungkin kecil, kalian dapat melihat bahwa kita sebagai murid Yesus dapat berdampak bagi kehidupan seseorang. Dan bahkan kita juga dapat menjadi berkat. Mungkin contoh lainnya di saat teman kita sedang down atau sedang dalam permasalahan, kita dapat membantunya mungkin dengan hanya memberikan mereka kenyamanan atau mungkin memberikan mereka jalan keluar. Kita tidak harus mengikuti atau mengurusi segala hal-hal yang mereka alami, tapi kita dapat menemani mereka, kita dapat memberikan jalan keluar, kita dapat memberikan banyak solusi, dan terkadang hal-hal secara tidak kita sadari, hal-hal itu dapat sangat berdampak dan dapat menjadi sebuah berkat bagi orang yang merasakan. Oleh karena itu, sebagai murid Kristus, sebagai anak-anaknya, baiklah kita selalu menjadi terang dalam apapun, dalam bidang apapun, dalam hal apapun bagi orang-orang di sekitar kita. Karena Tuhan percaya, Tuhan tahu bahwa murid-muridnya dapat menjadi terang dan dapat menjadi berkat bagi orang di sekitarnya, walaupun bukan hal yang besar. Tetapi Tuhan percaya kita sebagai murid Kristus dapat selalu menjadi terang. Oleh karena itu, tetaplah selalu menjadi terang dan berkat bagi orang lain. Kita akan menyanyikan lagu Bagaikan Bejana Siap Dibentuk. dijadikan Tuhan sebagai pelita di dalam kegelapan. Kita dijadikan sebagai murid Kristus yang terus meladani
terus berjalan bersama dengan Kristus, sehingga kita memiliki pola hidup seperti Kristus. Kita harus menjadi seorang yang dapat memberikan dampak positif dimanapun tempat kita berada. Kita memiliki gaya hidup yang berbeda dan tidak mengikuti arus dunia, yang seringkali tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Terang dunia adalah Kristus sendiri. Tetapi sebagai murid, haruslah kita memantulkan cahaya terang itu. Tuhan menyayangi murid-muridnya dengan segenap hatinya. Oleh karena itu, sebagai murid yang patuh, baiklah kita selalu menjaga dan tetap percaya kepada Tuhan, serta selalu menjadi terang bagi dunia. Jadilah terang, jadilah berkat dimanapun kamu berada. Kita akan kembali menyanyikan dari awal, bagaikan bejana. Bagaikan bejana, siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan nur dan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu, untuk lepas turut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saat teduh telah selesai, aku harap abang kakak dan teman-teman semuanya dapat mengambil sesuatu yang penting dari saat teduh kita. Sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Marilah kita membuka firman Tuhan kita dengan menyanyikan sebuah lagu, Kusiapkan Hatiku Tuhan.
Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Kristus untuk penata layanan-Mu yang selalu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk wisuda dari anak-anak-Mu Telkom University Tuhan, khususnya dari PMK. Kami mengucap syukur untuk satu babak dari perjuangan mereka sudah Tuhan izinkan boleh selesai. Dan atas izin Tuhan mereka akan memasuki awal yang baru dalam perjuangan mereka selanjutnya, yaitu dunia kerja. Sesaat kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar Roh Kudus menolong kami tak hanya mendengar, tapi juga memahami dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu siap untuk Tuhan pakai. Hamba menyerah dan berserah di tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu. Bertuturlah dengan leluasa di hati kami Kristus, karena kami sekalian telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom anak-anak Bunda, selamat ya untuk wisudanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini di bawah terang tema berbuah dan berdampak. Judulnya menjadi berkat bagi orang lain. Cakep ya? Bunda akan baca dulu kutipan firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat 16. Dikatakan seperti ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tema kita hari ini segera membawa Bunda ke lirik sebuah lagu yang Bunda percaya itu familiar bagi kalian semuanya. Liriknya adalah, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tahukah Anda, kekristenan sejati itu tentang 2P. Apa itu 2P-nya? Pertumbuhan dan pertambahan. Maka ketika dalam perjalanan kekristenan kita hanya jalan di tempat, bahkan cenderung mengerdil dan tak kunjung mengalami pertumbuhan, sesungguhnya seluruh kehidupan yang kita jalani itu adalah sebuah kesia-siaan. Begitu pentingnya kedua kata ini, pertumbuhan dan pertambahan, itu sebabnya Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terang. Kalau mendengar kata terang, apa sih yang kalian pikirkan? Setidaknya ada beberapa hal kalau kita
mendengar kata terang atau bicara tentang terang. Yang pertama, terang itu berbanding terbalik dengan kegelapan. Jadi, dengan kata lain, terang itu lawan katanya adalah gelap. Ya, terang adalah lawan kata dari kegelapan. Artinya, menjadi terang berarti menjadi berbeda dalam segala hal. Menjadi terang berarti kita tanda kutip mencolok. Itu ya. Supaya kelihatan memang kita berbeda dari yang lain. Roma pasal 12 ayat 2. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua anakku, terang itu memberi petunjuk. Terang itu memberi petunjuk. Ingat fungsi mercusuar di tengah lautan? Menara dengan satu cahaya terang di bagian atasnya yang terletak di tempat-tempat yang penting tapi berbahaya dalam navigasi kapal berlayar di laut. Fungsi dari mercusuar apa sih? Membantu navigasi kapal dalam menentukan arah dan lokasi berlayar, juga memperingatkan kapal tentang tempat-tempat yang berbahaya di perairan. Nah, cakep kan? Maka ketika Tuhan berkata, kita adalah terang, bayangkan kita ini si pemberi petunjuk. Kehadiran kita membuat orang yang bingung itu mendapatkan pencerahan. Kehadiran kita membuat orang yang tak paham menjadi paham dan akhirnya dia bergerak sesuai dengan apa yang sudah dipahaminya. Ya, kemudian kehadiran kita membuat orang yang tersesat akhirnya menemukan jalan yang benar. Keren ya? Menurut Bunda itu sangat keren. Itulah kita. Lalu yang kedua, terang itu tidak boleh disembunyikan. Perhatikan ayat 14 sampai dengan ayat 15. Ada satu tindakan yang bodoh. Kalau engkau misalnya menyalakan lilin, lalu setelah lilinnya nyala, kau umpetin. Kau sembunyikan, kau taruh di bawah sesuatu. Entah itu meja atau kursi. Itu sebuah tindakan yang sangat bodoh. Kenapa? Karena selalu saja setiap kali terang dinyalakan, satu lilin misalnya kita nyalakan, kita akan cari tempat yang paling tinggi. Supaya apa? Cahayanya, terangnya bisa menguasai sekitarnya. Ya, bayangkan. Seperti itulah kita. Ketika Tuhan berkata kita adalah terang, kita adalah seseorang yang Tuhan tempatkan di tempat yang mencolok. Di tempat yang tinggi, di mana semua mata memandang kepada kita. Maka hakikat dari menjadi terang itu apa? Ya, hidup kita itu transparan. Hidup kita itu apa adanya. Ya, jadi kalau iklan berkata ketika yang lain bersandiwara, gue apa adanya, Bunda sambung. Tapi tak seadanya. Kenapa? Karena begitu terang dihidupkan, begitu cahaya lilin misalnya dinyalakan, dia langsung maksimal. Memberikan dampak bagi sekitarnya. Ya, yang keempat, terang itu dibutuhkan di tempat yang gelap, nakku. Bukan di tempat yang terang. Satu kebiasaan buruk kita adalah menjadi terang di tempat yang terang benderang. Lalu apa gunanya? Apa gunanya? Sama dengan kalau engkau berbuat baik kepada orang yang sangat baik padamu. Apakah itu luar biasa? Apa itu keren? Ente? Itu mah biasa-biasa saja. Karena sebuah keharusan untukmu juga berbuat baik kepada dia karena dia sudah baik kepadamu. Tapi kalau engkau berbuat baik kepada orang yang bahkan tak layak menerima kebaikanmu. Itu tak cuma keren nakku. Tapi ilahi. Cakep bukan? Cakep sekali. Bayangkan ketika Yesus mengatakan kau adalah terang. Engkau adalah terang. Bayangkan keberadaan kita itu diperuntukkan untuk mengubah, bukan diubah. Keberadaan kita itu diperuntukkan untuk berdampak di tempat di mana seharusnya kita berdampak. Kalau kau nyalakan lilin di tempat yang sudah terang benderang, lilin kau nyalakan di siang hari seperti ini terang benderang, apa gunanya? Nggak ada. Cahaya lilin itu akan tertutupi. Akan tenggelam dengan cahaya yang lebih besar dari dia. Tapi kalau lilin, bahkan meskipun dia sangat kecil, kau tempatkan di tempat yang gelap, cahaya yang kecil itu berkuasa untuk mengusir kegelapan yang ada di sekitar
sekitarnya. Luar biasa ya, sekarang menjadi jelas bagi kita. Apa yang jelas, Bunda? Bahwa ketika Yesus berkata, kamu adalah terang dunia, hal-hal yang kita katakan tadilah yang seharusnya ada dalam kehidupan kita. Apa tadi yang pertama? Kita menjadi berbeda. Lalu yang kedua apa tadi? Kita transparan. Hidup kita bisa diakses, hidup kita bisa dievaluasi oleh siapapun karena nggak ada yang perlu kita sembunyikan. Kita orang-orang yang apa adanya tapi tak seadanya. Lalu apa? Kehadiran kita itu menjadi petunjuk, menjadi role model bagi orang lain. Kehadiran kita itu bagaimana? Kehadiran kita itu memang di tempat di mana kita dibutuhkan. Nah, itu ya. Jadi menyimak hal ini kita boleh akhirnya memahami kalau ternyata kita tak kebetulan lahir ke dunia ini. Keberadaan kita itu memang diperuntukkan untuk benar-benar ada, berada, dan berdampak. Ya, disitulah kita baru benar-benar, katakanlah, sudah di level Kristen yang sejati. Kenapa? Karena kita mengalami pertumbuhan juga pertambahan. Pertumbuhan dalam iman kita kepada Tuhan dan pertambahan karena kita akhirnya membawa orang lain kepada terang yang kita miliki. Lalu pertanyaannya anakku adalah sebagai alumni dan pra-alumni Telkom University, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, kasihi Tuhan Allahmu dan bangun hubungan pribadi dengan Dia. Itu poin yang pertama dan terpenting. Kenapa itu yang pertama dan terpenting, Bunda? Karena itulah akar kita. Mustahil kita bisa mengalami pertumbuhan yang baik kalau kita tak punya akar. Jadi Bunda, ya salah satu hobi Bunda itu bercocok tanam lah. Jadi kalau ada satu tanaman yang kayaknya kok susah kali dia menumbuh itu, Bunda akan bongkar dan cek akarnya. Atau kalau Bunda mau pisahkan tanaman, ingin memperbanyak karena sudah penuh, jadi ingin Bunda memperbanyak lagi, Bunda akan bongkar lalu cek akarnya. Akarnya memang tidak sehat, Bunda akan buang karena percuma. Ya, kalau akarnya sudah rusak, dia akan tidak mungkin lagi untuk bisa mengalami pertumbuhan yang baik. Jadi, kenapa kita harus mengasihi Tuhan dan membangun serta menjaga relasi kita dengan Tuhan? Karena itulah akar kita. Akar yang baik, akar yang dalam di dalam relasi kita pada Tuhan, itu yang akan membuat kita mengalami pertumbuhan dan pertambahan. Masing-masing kita Tuhan karuniakan talenta, Tuhan karuniakan potensi, kemampuan intelektual yang oke, bahkan mungkin di atas rata-rata. Tapi ketika kita tak punya hubungan, tak punya relasi dengan Tuhan, kita tak jadikan Tuhan menjadi prioritas, kita tak akan jadi siapapun. Makanya ada banyak orang setelah tiba di dunia kerja, setelah tiba di dunia kerja yang sesungguhnya, dia kehilangan integritasnya. Dia bahkan kehilangan identitasnya dan jati dirinya karena tergerus oleh hal-hal yang ada di dunia kerja. Persaingan, ya intrik, entah apalah itu segala macamnya. Dia kehilangan hal itu. Nah, Yohanes pasal 15 mengatakan apa? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Di luar aku, kamu tidak dapat menghasilkan apapun. Ya, lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Jadilah teladan, jadilah tiruan, jadilah contoh dalam perkataan, pikiran, kasih, tingkah laku, kesetiaan, kesucian, bla 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 bla, dari ujung rambut ke ujung kaki. Menjadi Kristen itu, nakku, bukan soal status, tapi bahkan gaya rambutmu pun Kristen, gaya berpakaianmu pun Kristen, cara mau bicara pun Kristen. Nah, lo bisa bayangin ya, kalau lo sudah jadi alumni, nanti masuk ke dunia kerja, orang akan melihat. Ketika tahu kau itu Kristen, pengikut Kristus, orang akan lihat caramu berelasi itu seperti apa, caramu bicara seperti apa, caramu merespon masalah itu seperti apa. Seharusnya itu mencerminkan apa? Lo adalah terang Tuhan, seseorang yang patut ditiru, seseorang yang patut dicontoh. Nah, ya ini satu kisah. Anak kos seperti engkau lah, ya anak kos. Jadi setelah dia tamat, dia akan meninggalkan rumah kosnya, dia permisilah ke induk semangnya. Bu, aku pergi ya Bu ya, katanya. Lalu
induk semangnya bilang, sudah beres semuanya, nggak ada barangmu yang tertinggal katanya. Sudah Bu, nggak ada lagi yang ketinggalan Bu katanya gitu. Yakin sudah tidak ada yang ketinggalan, kata ibu kosnya. Sudah nggak ada lagi Bu, lah ibu kosnya bilang ada yang ketinggalan. Apa Bu? Apa Bu yang ketinggalan? Pengaruhmu, dampakmu. Ibu bisa merasakan selama kau kos di sini, ibu bisa merasakan bahwa kau itu berbeda dari yang lain. Hadirmu itu membuat ibu itu merasa adem. Meskipun kita berbeda keyakinan, tapi ibu damai sejahtera. Sejak kau ada di tempat kosan ibu. Coba lihat. Dia pergi, tapi dampak yang ditinggalkannya tidak pergi. Karena apa? Dia sudah meninggalkan satu tiruan, satu teladan, satu contoh. Anak Tuhan itu seperti apa sih? Terang itu seperti apa sih? Itu sebabnya Paulus bilang 1 Timotius 4 ayat 12. Jadilah teladan dalam pikiran, perkataan, perbuatan, tingkah laku, sucian, bla 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 bla. Jadi artinya kita tidak boleh mengatakan gue hanya dalam hal spiritual saja menjadi teladan. Ente, tapi di hubungan pacaran kita enggak. Ya, bahkan dalam hubungan pacaran pun kita menjadi tiruan. Dalam pekerjaan pun nanti kita menjadi tiruan, ya, itu dia. Lalu yang ketiga apa? Jadilah generasi yang kreatif. Pandemi ini adalah salah satu cara Tuhan untuk kita memaksimalkan potensi yang kita miliki. Setidaknya menurut Bunda seperti itu. Bukan jadi karena ada pandemi kita di rumah saja stay at home lalu kita melempem, menggalau dan tak mengerti apa yang harus dilakukan. Ingat Daniel, dia itu terbuang ke Babel. Tapi apa yang terjadi? Pembuangan itu dia pakai justru sebagai satu kesempatan. Dia benar-benar menjadi orang yang berdampak di tengah pembuangan karena dia menjadi orang yang kreativitasnya, produktivitasnya itu maksimal. Berdasar pada apa yang Bunda katakan yang pertama tadi, ya. Kasihnya dan relasinya dengan Tuhan. Buat Bunda sendiri pandemi ini luar biasa. Luar biasa. Ada banyak hal yang berubah dalam kehidupan Bunda. Yang biasanya Bunda lala-lili ke sana ke sini, sekarang harus stay at home. Banyak sekali yang berubah. Banyak sekali dalam pelayanan pun banyak sekali yang berubah. Tapi ada satu hal yang Bunda pelajari di pandemi ini, mungkin beberapa dari engkau yang berteman dengan Bunda di Instagram atau Facebook melihatnya, apa itu? Yang seumur hidup belum pernah Bunda lakukan. Jualan online. Yes. Bunda paling anti jualan. Dari dulu ditawarin, disuruh jualan sama pasukan Bunda di HOG, Bunda tetap katakan, tidak, itu bukan bagian Bunda. Menurut Bunda bukan. Tapi pandemi ini membawa Bunda ke situ. Pertama, Bunda akhirnya jualan karena mau membantu teman. Jadi ketika Bunda jualan, memang seluruh hasil penjualan itu untuk dia. Bunda hanya membantu jual saja, nggak ada untuk Bunda. Jadi karena kenapa? Karena itu tadi, Bunda nggak mau jualan, gitu loh. Bunda nggak mau jualan. Tapi karena ada teman Bunda yang kesulitan, maka setelah berdoa, Tuhan gerakkan hati Bunda, emang itulah caranya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika Bunda memutuskan untuk kuliah kembali. Kuliah kembali, tapi biaya, ya begitulah. Kenapa? Terbatas pekerjaan Bunda. Akhirnya Bunda ditantang untuk jualan buku oleh Bapak Rohani Bunda. Beliau mendukung perkuliahan Bunda, tapi dia menantang, oke, Bunda berdoa, tapi Bunda harus membuat usaha bagaimana untuk mencukupkan kebutuhan kuliah Bunda, maka jual buku. Dan Anda tahu, Bunda jualan buku. Kalau dari situ Bunda jelaslah ya, Bapak Rohani Bunda itu memberikan keuntungan ke Bunda supaya dengan itu uang kuliah Bunda bisa dibayarkan. Dan di jualan sekarang inilah yang pertama Bunda lakoni, inilah ya memang kreativitas Bunda itu ditantang. Bagaimana caranya Bunda membuat tulisan atau kata-kata di Instagram atau Facebook, bikin foto yang lebih kreatif, yang menarik perhatian orang. Dan disinilah Bunda baru bisa pahami perasaan orang yang jualan online selama ini. Di PHP itu kayak mana rasanya, kita share foto ataupun iklan jualan kita, di-read pun tak, di-read tapi kagak ada respon, ditanya-tanya ini dan itu, kita jawab dengan ngek, tapi nggak ada dibeli. Ngerasa Bunda. Makanya Bunda katakan tadi, generasi pandemi ini membuat Bunda, buat Bunda kesempatan untuk mengeluarkan potensi Bunda lebih dan lebih lagi. Bukan alasan untuk menjadi melempem, itu untuk Bunda, ya. Dan buat Bunda itulah terang. Nah,
Di dunia kerja nanti yang akan engkau masuki, kondisinya itu jauh lebih sulit dari dunia kampus, anakku. Wow, persaingan di dunia kerja sekarang ini sangat ketat. Banyak orang terjebak, berjalan pintas dianggap pantas. Kalau kata orang Jawa, saiki zaman edan yen ora edan, ora kedumen. Ini zaman gila. Kalau lo nggak ikut-ikutan gila, lo nggak dapat. Maka banyaklah orang yang menggila, termasuk anak-anak Tuhan. Maka yang tadi Bunda katakan, sampai di dunia kerja, identitasnya hilang. Jati dirinya hilang. Boro-boro bicara integritas. Menjadi sama dengan dunia ini. Karena kenapa? Ya itu tadi. Akarnya tidak kuat. Cinta kasihnya kepada Tuhan tidak kuat. Tapi hari ini Tuhan katakan, Anda adalah terang. Tuhan menetapkan sejak awal bahwa kelahiranmu, kehadiranmu di dunia ini punya tujuan spesial, tujuan khusus, apa itu menjadi berkat bagi dunia dan sesama Anda. Tapi mustahil Anda bisa melakukan hal itu jika Anda tidak memahami. Jika Anda tidak menghidupi bahwa sebagai terang Anda tak punya pilihan selain berani tampil beda. Hanya dengan begitu. Ketika Tuhan tetapkan engkau tiba di titik akhir dari perkuliahan di Telkom University, Tuhan sudah punya rencana besar dalam hidupmu. Hanya engkau perlu hati-hati. Benar-benar berhati-hati. Supaya dalam urusan apapun, ingat, dalam urusan apapun engkau tidak asal-asalan melangkah. Sebab layaknya terang, Bunda katakan sekali lagi, lo itu dimata-matai. Lo itu adalah pusat perhatian. Tak hanya penampilanmu, tapi juga pikiranmu, perkataanmu, seluruh tingkah lakumu itu menjadi pusat perhatian. Maka ketika kita bicara berbuah dan berdampak, ya itu bukan hal yang mudah. Jelas bukan hal yang mudah. Tapi juga bukan hal yang mustahil. Kenapa? Karena ketika dikatakan kamu adalah terang, kita tidak menjadi terang dari diri kita sendiri. Kita tidak menghasilkan terang dari diri kita sendiri, tapi kita menjadi terang karena memang kita sudah mengambil keputusan tinggal di dalam terang itu sendiri. Yohanes 15. Maka pesan Bunda anakku, selalu dan selalu sejak kau masuk ke Telkom, apa yang Bunda selalu katakan? Tuhan dan relasimu dengan Tuhan, jadikan itu sebagai prioritas. Jadikan itu sebagai hal yang pertama dan terutama. Kenapa? Karena persekutuan selalu melahirkan keakraban anakku. Lalu keakraban melahirkan keintiman. Lalu keintiman melahirkan apa? Kedalaman. Kedalaman melahirkan apa? Tajam. Setelah kau tajam, maka kau akan yang kau pikirkan, yang kau katakan, yang kau lakukan itu akan tepat. Ingat sekali lagi, persekutuan melahirkan keakraban, keakraban melahirkan keintiman, keintiman melahirkan kedalaman, kedalaman melahirkan ketajaman, dan ketajaman melahirkan ketepatan. Langkah-langkah hidupmu akan menjadi tepat ketika engkau tetap di zona Tuhan. Selamat menikmati kemenangan bagimu anakku yang diberangkatkan dari Telkom University, melangkahlah sebagai seorang pemenang. Dan bagi Anda yang masih tinggal di kampus dan terus berjuang menyelesaikan studimu, percayalah, tidak ada usaha yang mendustai hasil. Tetap semangat melakukan bagianmu anakku, karena Tuhan pasti akan melakukan bagiannya. Salam sehat, tetap happy. Michael Mahita, semangat dan uhui. Semoga firman yang kita dengarkan dapat menjadi berkat dan dapat memberikan hal baru di dalam hidup abang kakak dan teman-teman semuanya. Sekarang kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Pekerja Kristus. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia.
Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, Dia anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Nah, kita telah sampai di penghujung ibadah. Marilah kita menutup ibadah kita pada hari ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan perlindungan yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Juga terima kasih Engkau memberikan kelancaran pada ibadah hari ini Tuhan. Semoga ibadah ini dapat menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Tolong Kau berkati, berikan kami kekuatan dan kelancaran sehingga kami dapat menjalankan aktivitas kami semuanya dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, ibadah kita telah selesai ya Bang Kakak dan teman-teman semuanya. Sebelum kita kembali ke kegiatan kita masing-masing, kami dari PMK ingin memberikan 2 pertanyaan. Nah, 2 pertanyaan ini boleh dijawab oleh Abang Kakak dan teman-teman semuanya. Tidak wajib. Jika Abang Kakak dan teman-teman ingin menjawab, nanti menjawabnya melalui video yang dibuat sendiri, lalu dikirimkan ke pihak PMK. Untuk pertanyaannya itu adalah, yang pertama, pengalaman lucu apa yang dialami kakak abang dan teman-teman semuanya selama berada di PMK? Lalu yang kedua, apa kesan dan pesan untuk dari abang kakak dan teman-teman semuanya untuk teman-teman yang masih kuliah di Telkom serta PMK-nya tersendiri? Untuk video jawabannya akan dibagikan link, jadi nanti abang kakaknya dapat mengumpulkan ke link tersebut atau tempat pengumpulannya nanti. Mungkin ibadah kita telah sekian. Terima kasih sudah hadir pada ibadah hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Rasanya bersyukur banget dan lega banget Tuhan bolehkan aku lulus walaupun di masa pandemi corona ini, sehingga wisudanya masih tetap dilakukan online. Tapi aku merasakan campur tangan Tuhan atas penyusunan tugas akhir aku ini. Perasaan setelah menyelesaikan perkuliahan di Telkom University pastinya sangat lega dan bersyukur karena inilah semua berkat dan pemberian dari Tuhan. Pesan dan kesan untuk PMK. Untuk pesannya, terima kasih untuk PMK karena telah memberikan wadah sebagai tempat bertumbuh dan berkumpul bersama dengan teman-teman seiman lainnya selama kuliah di Telkom University. Saya juga mohon maaf apabila mempunyai kesalahan kepada PMK dan seluruh jemaat PMK, baik dari segi tindakan atau perkataan yang mungkin pernah menyakiti perasaan teman-teman semua. Untuk pesannya, semoga PMK selalu ada dan akan selalu ada
karena PMK adalah rumah kita. Pesan untuk PMK Telkom University semoga semakin menjadi garam dan terang dimanapun kita berada, bisa menjadi panutan dan bisa menjadi berkat bagi sekeliling kita, terkhusus di lingkungan Telkom University sendiri, dan semakin banyak juga orang terpanggil atas PMK untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk teman-teman yang masih berjuang menyelesaikan perkuliahan dan meraih gelar sarjana di Telkom University, tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Tuhan Yesus memberkati. Untuk teman-teman atau adik-adik yang masih berjuang di perkuliahan ini dan di masa pandemi corona ini, tetap semangat, jangan pernah menyerah, selalu berserah sama Tuhan Yesus. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, dan sisanya mari kita serahkan, biar Tuhan Yesus yang lakukan apapun yang terbaik untuk kehidupan kita. Jangan pernah lelah untuk menunggu janji Tuhan atas kehidupan kita yang akan lebih baik dan indah pada waktunya.